Sayup-sayup keluar suara dari mulut rentanya. Sambil tersenyum menyeringai, senyumannya menakutkan, jauh dari kesan elok dan manis. Beda jauh dengan senyuman Arya Geraldine yang mampu membuat siapa saja yang menatapnya tiba-tiba mematung tak bergerak. Dan benar, ia datang lagi dengan wujud yang menyeramkan. Kilatan matanya tajam dengan rambut putih kumal yang terurai hingga bahunya. Wajahnya keriput menandakan jika ia adalah perempuan renta yang sudah hidup sangat lama yang entah di mana alamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horor. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Oke, kali ini kita di segmen seperti dulu lagi. Jadi saya akan membacakan cerita horor dari salah satu teman saya yang ada di Twitter. Namanya Mas Wahyu. Cerita ini berjudul Waktumu Hampir Habis. Awal mula perjalanan dan ucapan selamat datang. 4 sekawan yang bertemu dan berkeinginan berpetualang di Gunung Slamet. Malah dihadang oleh petaka-petaka yang siap menyambut kedatangan mereka. Jadi sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, like, dan share. Cerita ini berawal dari seorang pemuda yang bernama Aryo Pamungkas atau kerap dipanggil Aryo. Dia adalah seorang pemuda perantauan di Jakarta. Ia berasal dari salah satu desa di Kabupaten Batang, seperti kebanyakan pemuda di daerahnya. Ia datang jauh-jauh ke ibu kota untuk memperbaiki garis hidupnya dan keluarganya. Karena bosan dengan hidup yang begitu-begitu saja, membuat Aryo ingin kembali lagi ke hobi lamanya yang sudah lama diistirahatkan akibat padatnya jadwal pekerjaan. Ya, aktivitas yang diinginkannya adalah mendaki gunung. Bisa jadi ini adalah upaya pelariannya dari aktivitasnya sebelumnya. Tapi siapa sangka pendakian yang awalnya hanya Aryo gunakan sebagai pelarian dan pelepas penat dari segala aktivitas, malah menemukan berbagai kengerian di dalamnya. Kisah Aryo dalam pendakiannya di gunung yang memiliki ketinggian 3.428 meter dari permukaan laut, atau orang sering menyebutnya Gunung Slamet. Malam itu, Aryo termenung, memikirkan segala masalah yang tidak kunjung ketemu di mana letak ujungnya. Mulai masalah pekerjaan, pengeluaran yang kian hari kian bertambah, hingga permasalahan di keluarganya. Aryo adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia harus menghidupi kedua adiknya yang masih menempuh pendidikan, karena bapaknya yang sudah lama meninggal dan ibunya hanya berdagang sayur di depan rumah. Ditambah lagi, belum lama Aryo putus hubungan dengan kekasihnya yang sudah berhubungan selama 2 tahun. Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itu peribahasa yang cocok untuknya kala itu. Di depan kontrakannya, ditemani secangkir kopi dengan sebatang rokok surya, membuat Aryo semakin hanyut dalam pikirannya sendiri. Kenapa banyak sekali masalah hidupku ini? Gerutunya sambil mengeluarkan kepulan asap dari mulutnya. Seakan setiap asap rokok yang dikeluarkannya berisi segala masalah dan kegundahan yang dialaminya sendiri. Batang demi batang ia habiskan, hingga kopinya pun habis, bersisa ampasnya saja. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aryo merebahkan badan kecilnya di kasur di sudut kontrakannya. Besok ia mesti kerja pagi. Ya, begitulah kehidupannya yang masih bujangan itu. Suara alarm berbunyi. Jam 6:30, Aryo masih nyaman dalam tidur lelapnya.
Entah sampai bunyi keberapa, matanya tiba-tiba terbuka. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 7. Aryo yang masih setengah sadar berlari ke kamar mandi untuk langsung bersiap-siap. Karena sebelum jam 8 pagi, ia harus sampai di tempatnya bekerja. Jarak kontrakannya ke kantornya tidak terlalu jauh. Yang membuat lama adalah jalan macetnya ibu kota yang semakin parah seiring bertambahnya waktu. Dengan tergesa-gesa, rambut semrawut dan penampilan ala kadarnya, Aryo menyusuri jalanan pagi itu. Beruntung, kurang 3 menit lagi, Aryo sudah sampai di kantor. Seperti biasa, saat ia sampai, di mejanya sudah tersaji segelas kopi hangat yang selalu disiapkan oleh office boy yang bernama Pak Yayan. Banyak dokumen yang mesti diselesaikan saat itu. "Yo, kenapa sih lu nggak semangat banget?" ucap Yudi, rekan kerjanya yang mejanya saling berhadapan dengannya. "Wah, ngantuk," jawab Aryo sambil menguap. "Halah, yo, hidup lu begini-begini aja sih. Oh iya, gue ajakin ke Yudi. Lu dipanggil Pak Tangguh tuh di ruangannya," ucap Ririn memutus percakapan Yudi dengan Aryo. "Bentar ya, nanti gue lanjutin lagi." Di," ucap Aryo. Tapi Yudi sudah lebih dulu pergi. Di kantor, Yudi menjadi teman yang paling dekat dengan Aryo. Selain karena mejanya yang berdekatan, Yudi yang sering membantunya tatkala Aryo mengalami kesulitan. Yudi adalah pemuda sebaya Aryo, yang tinggal tidak jauh dari kantor. Ia hidup dan berasal di kota ini. Aryo pun juga sering menyambangi rumahnya untuk sekedar ngopi atau ngobrol mengenai banyak hal. Saat hampir jam 4 sore, Yudi baru kembali. "Capek gua ya, diajak muter ketemu klien tadi. Ngopi di tempat Pak Yusuf dulu nanti yuk." "Oke." Jam pulang tiba. Mereka berdua menuju kedai Pak Yusuf, di mana mereka biasanya ngopi di sana. "Kopi hitam panas, gulanya sedikit aja ya Pak," pesan Aryo. "Saya es susu Pak," kata Yusuf. "Lah, di ngajaknya ngopi. Sampai sini lu pesan es susu. Jompo lu," ledek Aryo. "Pengen minum yang seger-seger gua ya. Panas banget tadi keluar kantor siang bolong," jawab Yusuf sambil tertawa. "Kalian punya temen gitu juga nggak? Gayanya ngajak ngopi, tapi sampai sana pesannya teh hangat atau susu." "Lo mau ngajakin gue kemana tadi?" tanya Aryo. "Oh iya, sampai lupa. Muncak yuk, kita cuti bulan depan. Kan Jumat tanggal merah tuh. Senin Selasa, Rabu Kamis, atau Kamis dan Seninnya kita cuti." Wajah Aryo nampak biasa aja. Yudi semakin merayu dan meyakinkan Aryo. "Gak kangen apa lu naik gunung? Udah lama kan lu gak naik lagi?" "Kangen gue, pengen masak mie instan sambil ngopi di puncak," ujar Yudi. "Lu mau ngajak kemana?" tanya Aryo. Selamat," celetuk Aryo. "Nah, boleh tuh. Gue udah lama pengen kesana, belum kesampaian," ucap Yudi. Yudi beranjak. Ia menuju kalender bergambar logo partai di kedai Pak Yusuf yang tak jauh dari tempat yang duduk. "Nah, ini yo. Ini kan libur nih." Ditunjuknya tanggal yang menunjukkan hari Jumat sampai Minggu. Yudi terlihat semangat sekali menjelaskannya. Tampak raut mukanya yang memang rindu dengan dekapan gunung. "Lalu kita tambah cuti 2 hari tambahnya." "Buset, 5 hari dong, lama bener," tanya Aryo. "Kayak anak baru muncak aja yo. Rencana gue 1 hari buat perjalanan, di gunungnya 3 hari, 3 hari udah paling lama ya. Kalau ada tenaga dan cukup 2 hari ya kita 2 hari. Sisanya buat istirahat dulu di rumah biar santai kita," ucap Yudi. "Kita cuti bareng emangnya bisa?" tanya Aryo.
Bisa lah, kan kita beda divisi. Meja kita doang yang sebelahan. Santai lah yo, gampang itu mah. Yang penting sekarang kita kelarin dulu semua kerjaan kita, biar gampang pas ditinggal cuti. Aryo diam, ia berpikir. Dalam hati, ia memang memiliki kerinduan dengan gunung dan segala ceritanya. Malah diem. Sok mikir lu yo. Oke deh, kapan ngajuin cutinya? Tanya Aryo. Senin depan. Setelah sepakat, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Yudi ke rumahnya sendiri dan Aryo ke kontrakan kecil, di mana ia banyak mempertaruhkan hidupnya di sana. Di kontrakan, sambil merebahkan tubuhnya, Aryo memperhatikan karir kesayangannya menggantung di salah satu sisi tembok kontrakannya. Karir yang dulu setia menemani perjalanannya dari satu gunung ke gunung lainnya. Dilu engkas kowe tangguh maneh. Sabar ya. Begitu kira-kira ucap Aryo dari dalam hati, sebelum akhirnya malam melumat kehidupannya. Hari-hari berikutnya, Aryo jalani seperti biasanya. Ia belum mempersiapkan rencana pendakiannya sebelum pengajuan cutinya disetujui oleh atasannya. Singkat cerita, pengajuan cuti Aryo dan Yudi disetujui. Mereka berdua cuti di hari Kamis dan Senin, sehari sebelum dan sesudah tanggal merah. Jaraknya 3 minggu dari tanggal keberangkatan mereka. Mulai dari sini, mereka berdua mulai mempersiapkan segalanya. Alat, informasi, serta fisik yang harus prima saat hari pendakian. Mengingat tujuan mereka adalah gunung yang memiliki ketinggian tertinggi di Jawa Tengah. Setiap minggu, sepulangnya dari kantor, paling tidak 2 atau 3 kali Aryo dan Yudi pemanasan mempersiapkan fisiknya. Mulai dari olahraga ringan hingga jogging keliling kompleks kontrakan Aryo. Persiapan demi persiapan mereka lakukan. Hingga 2 hari menjelang keberangkatan, Aryo yang tengah santai di depan kontrakan sambil scroll-scroll Facebook melihat postingan seseorang bernama Rahmat di grup yang ia ikuti. Cari barengan buat ke Gunung Slamet, berangkat Kamis minggu ini dari Bekasi, 2 orang. Gayung bersambut. Aryo yang merasa masih perlu teman perjalanan, tanpa pikir panjang langsung menghubungkannya melalui pesan singkat di Facebook. Bang, saya juga mau ke Slamet nih. Saya sudah siap. Saya sudah 2 orang dari Jakarta, berangkat Kamis juga. Barengan aja kita, ucap Aryo dalam pesannya. Sambil menunggu balasannya, Aryo menelepon Yudi, memberitahu jika akan ada kawan lagi yang berangkat mendaki bersamanya. Gue tadi di Facebook nemu orang cari barengan naik Slamet hari Kamis. Ada 2 orang. Kita gabungan aja ya sama mereka. Biar kita gak berdua aja, ucap Aryo tanpa basa-basi. Serius? Gas lah. Tak lama dari percakapan mereka, Rahmat yang dihubungi Aryo membalas pesannya. Singkatnya, melalui Aryo, mereka berempat sepakat untuk berangkat bareng dan ketemu di stasiun Pasar Senen Kamis pagi. Saat hari yang disepakati tiba, seperti biasa, Aryo bangun dengan suara alarm yang bagi manusia normal sangat menyakiti telinga jika tidak lekas dimatikan. Tapi bagi telinga Aryo yang seperti tersumbat kerikil, suara alarmnya tidak ada artinya. Dengan segenap nyawa dan jiwa raga yang ada, Aryo bersiap untuk kemudian menuju ke rumah Yudi. Ya, kami berdua janjian di sana. Karena jarak ke stasiun lebih dekat jika dari rumah Yudi. Lu ngapain aja yo? Lama bener. Lagi siap-siap nih. Sialan. Buru berangkat napa? Kereta kita sebelum zuhur yo. Ucap Yudi kesal karena sudah jam 8. Tapi Aryo tidak lekas sampai di rumahnya. Saat semuanya siap, Aryo berangkat ke rumah Yudi. Di sana,
Yudi sudah kesal karena lama menunggunya. Sorry Di, sorry. Ayo langsung. Udah ngontak yang barengan sama kita belum lu? Ujar Yudi. Lupa. Yudi refleks menampar helm Aryo. Saat buka HP, ternyata Rahmat dan kawannya sudah sampai di stasiun 1 jam yang lalu. Gak sampai 1 jam Aryo dan Yudi tiba di stasiun. Ketemu Rahmat dengan kawannya yang bernama Fajar. Singkatnya, mereka berdua juga belum pernah mendaki Gunung Slamet. Suara panggilan penumpang kereta memecah percakapan mereka. Setelah lebih dari 5 jam, saat matahari perlahan dilahap oleh gelapnya malam, mereka sampai di stasiun Purwokerto, yang merupakan stasiun terdekat dengan Purbalingga. Jalur yang akan mereka jajal adalah jalur melalui desa Bambangan. Desa yang cukup familiar bagi kalangan pendaki yang akan mendaki Gunung Slamet. Dari stasiun, mereka beralih dengan mobil mini cab tua yang sengaja disewa Yudi melalui informasi dari kawannya. Dengan mobil ini, mereka akan diantar sampai desa Bambangan oleh Pak Sukron. Pak Sukron merupakan warga Purwokerto yang sudah lama membuat jasa antar jemput pendaki yang akan mendaki Gunung Slamet. Hampir 2 jam perjalanan sudah ditempuh. Hujan tiba-tiba turun. Mobil mulai menanjak dan memasuki jalan yang lebih kecil. Ia memperhatikan segala penjuru jalan, sawah, dan sungai-sungai yang dilewati Pak Sukron dengan mobilnya dari balik kaca mobil. Jalanan aspal basah ditambah kabut yang mulai terlihat di sekeliling jalan. Saat tengah asik memperhatikan jalan, tiba-tiba ada seseorang yang menyita perhatian Aryo. Dari balik kaca, Aryo melihat perempuan parubaya sedang berdiri menatapnya di atas tanah sawah tak jauh dari jalan raya. Sorot matanya tajam dengan caping di atas kepalanya. Tubuhnya kokoh berdiri meski rintikan hujan menghantam seluruh tubuhnya. Badannya tersorot lampu kuning kecil yang menggantung di atas bambu dekat situ. Aryo memperhatikannya curiga dan timbul pertanyaan di kepalanya. Siapa dia malam-malam di sana? Dan kenapa dia memperhatikannya begitu? Tapi Aryo tidak begitu memikirkannya. Aryo menganggap dia hanya perempuan tua pemilik atau penggarap sawah di sekitar situ. Tak lama dari situ, seketika tubuh Aryo tersentak kaget karena tiba-tiba ada bisikan datang dari telinga kirinya. Ojo mangkat. Aryo kaget. Ia tersentak dari duduknya hingga menyebabkan Fajar yang tidur di sebelahnya terbangun. Kenapa yo? Gak apa-apa Jar. Aryo memperhatikan sekelilingnya. Pasalnya, yang ia dengar adalah bisikan perempuan. Belum tuntas rasa penasarannya, tiba-tiba bisikan itu muncul lagi. Ojo mangkat. Suaranya lirih. Perasaan Aryo mulai was-was dan rasa itu terus bertambah seiring mobil yang terus melaju. Apakah ini sebuah peringatan untuknya? Aryo mulai dihantui oleh suara misterius itu. Aryo membangunkan yang lainnya. Mobil mulai menanjak tajam menyusuri jalanan desa dan ladang warga. Kabut semakin pekat menyambut saat mereka sampai. Sesampainya di base camp, Aryo, Yudi, Rahmat, dan Fajar istirahat dan akan mulai pendakiannya besok pagi. Malam ini kita tidur, besok pagi baru berangkat, ucap Yudi. Oke, siap. Malam itu mereka gunakan untuk istirahat di rumah singgah milik warga. Ditemani 2 orang pendaki yang kala itu juga sedang beristirahat, yang nampaknya mereka baru turun gunung. Di atas tikar, berselimut sleeping bag serta ditemani dinginnya udara lereng gunung. Dan ditambah kabut yang terus menyertai, membuat dingin semakin setia menemani. Yudi, Rahmat langsung hilang di telan malam, menyisakan Fajar dan Aryo yang masih terjaga. Aryo pun mengikuti, ia ingin segera tidur. Tapi di sini Aryo menemukan kejanggalan lagi. Pasalnya,
Hawa dingin yang menyelimuti badannya kini tiba-tiba berubah hangat. Lantas membuat badannya yang berselimut sleeping bag perlahan gerah dan berkeringat. Fajar yang melihat gelagat Aryo melepas sleeping bagnya pun menegurnya. Mau kemana lu? Gak kemana-mana, gerah, panas bener. Gila lu ya. Dingin gini lu kata gerah. Aryo juga bingung dengan keadaannya. Beberapa menit berselang, Fajar menyusul Rahmat dan Yudi yang sudah tidur duluan. Sementara Aryo masih saja terjaga dengan kedua bola matanya yang masih terbuka. Ternyata, hawa panas yang Aryo rasakan adalah sebuah pertanda. Pertanda jika akan ada sesuatu hal yang akan datang menemuinya. Manakala Aryo tengah berusaha memejamkan mata, ada sesosok makhluk datang di antara gelapnya mata Aryo yang sedang terpejam. Makhluk itu tidaklah asing baginya. Ya, ternyata dia adalah sesosok perempuan parubaya yang ia lihat tadi di perjalanan. Ia muncul lagi tepat di depannya. Tapi, yang ia lihat kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini tampak lebih dekat, jelas, dan menyeramkan. Aryo membuka matanya. Dia hilang. Saat Aryo memejamkan matanya lagi, perempuan itu datang lagi. Aneh. Perempuan itu seperti sudah masuk di pikiran Aryo yang entah dari mana asalnya. Aryo semakin merasa panas. Keringatnya pun mulai bercucuran dari balik bajunya. Aryo mencoba memejamkan matanya lebih lama. Ia sedikit berani. Menunggu apa yang sebenarnya yang ingin perempuan itu lakukan atau sampaikan padanya. Dan benar, ia datang lagi dengan wujud yang menyeramkan. Kilatan matanya tajam dengan rambut putih kumal yang terurai hingga bahunya. Wajahnya keriput menandakan jika ia adalah perempuan renta yang sudah hidup sangat lama yang entah di mana alamnya. Ia mengenakan balutan kain hitam dan jarik di bawahnya. Aryo memperhatikannya dengan rasa takut yang kian lama kian mencekam. Sayup-sayup keluar suara dari mulut rentanya. Sambil tersenyum menyeringai, senyumannya menakutkan, jauh dari kesan elok dan manis. Beda jauh dengan senyuman Arya Geraldine yang mampu membuat siapa saja yang menatapnya tiba-tiba mematung tak bergerak. Di antara senyumannya yang seram, muncul suara dari mulutnya. Sugeng Rawuh, yang artinya adalah selamat datang. Setelah mengucapkan itu, ia menghilang dalam sekejap. Aryo membuka matanya, jantungnya berdegup, tubuhnya berkeringat. Ia duduk sambil menghela nafas dan melihat sekeliling. Tidak ada yang aneh, namun suhu udara yang ia rasakan panas dari tadi tiba-tiba dingin seketika. Aryo merasa jika kedatangannya telah disambut dengan makhluk yang ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Bagi Aryo, hal mistis bukanlah hal yang baru baginya. Karena dulu, singkatnya, ia pernah kerasukan saat tengah berkemah di sekolahannya. Dan yang merasukinya terus mengikutinya hingga berminggu-minggu lamanya. Hal itu membuat Aryo peka terhadap keberadaan mereka yang tak kasat mata hingga sekarang. Paginya, setelah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk simaksi dan logistik pendakian, mereka berempat mulai pendakian. Pendakian yang awalnya memiliki tujuan melepas penat dari penatnya hiruk pikuk dan bisingnya perkotaan, malah berubah menjadi pendakian menakutkan yang selalu membekas di ingatan mereka hingga sekarang. Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat langkah mereka mulai bergerak. Sudah ada 2 rombongan pendaki yang berjalan sebelum mereka. Kala itu, memang karena kebetulan atau karena apa, pendakian tidak seramai biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan dimulai. Selamat datang Gunung Slamet. Kami datang. Kita sambung di part 2. Ketakutan Aryo tidak berhenti di situ. Di hutan, tidak hanya Aryo yang dihantui rasa takutnya,
tapi seluruh teman-temannya akan lanjut lagi di part 2, melanggar petuah.